Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fauzi SEMM, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka dengan nomor NIDN 0405068004, pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dengan jumlah SKS 3 SKS, dan mata kuliah Manajemen Strategi ini ada di semester 5. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memaparkan mata kuliah Manajemen Strategi. Adapun pemaparan mata kuliah Manajemen Strategi ini adalah sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun dalam mendeskripsikan mata kuliah Manajemen Strategi ini, saya akan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, saya akan menjelaskan apa yang akan saya bawakan dalam satu semester ke depan. Interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung atau dalam proses belajar mengajar. Dan assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Strategi adalah mata kuliah Manajemen Strategi ini membahas konsep dasar manajemen strategi melalui langkah-langkah analisis lingkungan internal dan eksternal, penyusunan visi, misi, dan tujuan perusahaan, strategi fungsional, dan penyusunan desain organisasi, serta pengukuran kinerja bisnis perusahaan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan prodi kepada mata kuliah Manajemen Strategi adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mendalam. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan ipteks melalui riset multidisiplin, inovasi, dan teruji. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelola sumber daya, menerapkan minimal secara standar profesi, mengevaluasi pengembangan strategi organisasi. Adapun kemampuan capaian pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Strategi adalah mahasiswa mampu menyusun strategi untuk menggunakan SWOT analisis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun visi, misi, dan prinsip manajemen strategi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengukur capaian kemajuan dan kinerja organisasi. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menyusun strategi pencapaian sasaran dan tujuan. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menyusun strategi pencapaian dan kemajuan. Nah, dalam perkuliahan manajemen strategi ini ada 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu UTS dan UAS. Pada minggu pertama, biasanya saya membawakan kajian materi tentang pandangan umum manajemen strategi. Pada minggu kedua, saya membawakan materi tentang company mission. Pada minggu ketiga, saya membawakan materi tentang analisis lingkungan usaha. Pada minggu keempat, saya membawakan materi tentang tujuan dan strategi jangka panjang. Pada minggu kelima, saya membawakan materi tentang budaya organisasi. Pada minggu keenam, saya menyampaikan materi tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR. Pada minggu ketujuh, saya menyampaikan materi terkait tentang struktur organisasi. Nah, pada minggu ke-8 saya melaksanakan ujian tengah semester atau UTS.
Setelah UTS itu dilaksanakan, maka masuk ke dalam minggu ke-9, yaitu dengan materi perumusan strategi. Pada minggu ke-10 materi implementasi strategi. Pada minggu ke-11 dengan evaluasi dan pengendalian dalam manajemen strategi. Pada minggu ke-12 tentang pengendalian inovasi dan kewirausahaan. Pada minggu ke-13 tentang strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi. Pada minggu ke-14 tentang kepemimpinan dan budaya. Pada minggu ke-15 tentang balance scorecard. Dan pada minggu ke-16 melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Adapun buku yang digunakan dalam mata kuliah manajemen strategi adalah saya menggunakan buku Agustinus Sri Wahyudi terkait dengan pengantar proses berpikir strategis yang diproduksi oleh Bina Rupa Aksara. Selain buku Agustinus Sri Wahyudi, saya juga menggunakan buku John E. Peirce dan Richard Robinson yang diterjemahkan oleh Agus Maulana terkait dengan formulasi, implementasi, dan pengendalian yang diproduksi oleh Bina Rupa Aksara. Nah, pada kuliah manajemen strategi ini juga saya membuat sebuah modul pembelajaran yang alhamdulillah modul pembelajarannya sudah didaftarkan ke hak kekayaan intelektual atau HAKI pada tahun 2021. Adapun pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka yaitu dengan menggunakan dua sistem, sistem daring dan sistem luring. Ketika perkuliahan sistem daring, maka saya menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan Google Meet, dan untuk mempermudah menyampaikan materi, saya membuat Google Classroom yang saya buat di masing-masing kelas. Adapun absensi yang digunakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka adalah dengan menggunakan sistem 1 Unma, jadi absensinya itu tidak menggunakan absensi manual. Nah, alat yang digunakan ketika saya memberikan pelajaran di kelas atau luring, saya menggunakan Infocus, menggunakan laptop, ada whiteboard, ada juga ATK, alat tulis berupa spidol yang saya gunakan untuk menulis. Yang kedua ada interaksi atau interaction ya yang saya lakukan kepada mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Biasanya pada minggu pertama perkuliahan saya membuat suatu atau menyepakati suatu kontrak belajar dengan mahasiswa dengan tujuan adalah menyepakati apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, terus yang kedua saya juga berinteraksi dengan mahasiswa dengan cara memotivasi biar perkuliahannya menjadi hidup dengan cara bahwa mahasiswa yang aktif bertanya dan aktif menjawab maka akan otomatis dimasukkan ke dalam penilaian tambahan. Terus yang ketiga, ketika ada presentasi kelompok, maka kelompok yang menjadi audiens wajib bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan minimal 1 pertanyaan dan wajib ada tanya jawab di antara kelompok. Terus yang ketiga ada asesmen atau penilaian. Adapun penilaian yang saya lakukan ada 4 kategori. Yang pertama adalah dengan menggunakan melihat penilaian tentang tugas terstruktur. Yang kedua tugas mandiri. Yang ketiga penilaian UTS. Yang keempat penilaian UAS, dan yang kelima adalah penilaian dari kehadiran mahasiswa. Adapun bobot dari masing-masing kategori tadi, tugas terstruktur bobotnya 15%, tugas mandiri bobotnya 15%, UTS bobotnya 30%, UAS bobotnya 30%, dan kehadiran bobotnya adalah 10%. Demikian penjelasan mata kuliah manajemen strategi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dapat memenuhi informasi yang diperlukan dalam dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun setelah video ini selesai, ada proses pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah manajemen strategi di dalam kelas.
Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sekarang kita akan mulai materi dengan topik tujuan dan strategi jangka panjang. Dan sebelum dimulai materi ini, marilah kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita dilancarkan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik teman-teman mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Tapi sebelumnya saya akan mereview dulu ya, atau mengevaluasi pertemuan minggu kemarin, yaitu membahas terkait dengan analisis lingkungan usaha. Nah, dalam analisis lingkungan usaha ada dua yang dianalisis. Yang pertama ada lingkungan internal, yang kedua ada lingkungan eksternal. Ada yang masih ingat nggak terkait dengan definisi lingkungan industri? Ada yang mau jawab nggak? Pak, izin menjawab. Mau menjawab silakan. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Baik, kita mulai bahwa tujuan jangka panjang di perusahaan itu berlaku di level corporate ya. Corporate ada divisi, ada fungsional dalam sebuah organisasi. Jadi dalam tujuan jangka panjang yang poin pertama, profitabilitas, menjelaskan bahwa kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada perolehan tingkat laba. Terus yang kedua ada produktivitas. Jadi perusahaan yang dapat memperbaiki hubungan input dan output ya, pada umumnya dapat meningkatkan produktivitas. Tujuan produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah barang yang diproduksi atau jasa. Namun tujuan produktivitas kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk penurunan biaya yang dicapai. Poin nomor 3 ada posisi kompetitif. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dalam mendominasi relatifnya di pasar. Sebab nomor 2 yaitu ada strategi jangka panjang perusahaan. Strategi merupakan gagasan inti mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat paling baik bersaing di pasar untuk mencari keunggulan kompetitif berdasarkan salah satu dari 3 strategi umum. Poin nomor 1 itu berjuang untuk mencapai keunggulan biaya rendah secara keseluruhan dalam industri. Dan kedua, berjuang menciptakan dan memasarkan produk-produk unik untuk beragam kelompok. Kelompok siapa? Kelompok pelanggan. Juga berjuang memiliki daya tarik khusus bagi suatu atau lebih kelompok pelanggan atau pembeli industri ya, dengan berfokus pada biaya atau diferensiasi. Nah, dalam manajemen strategi itu ada 15 strategi yang penting. Yang pertama adalah pertumbuhan terkonsentrasi. Contohnya adalah perusahaan B berupaya mendongkrak popularitas wisata melalui iklan yang benar. Yang kedua ada pengembangan pasar. Definisinya adalah memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru. Yang ketiga ada pengembangan produk. Definisinya itu adalah meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Nah, strategi ini biasa digunakan oleh perusahaan ketika memiliki produk-produk yang berhasil. Yang kedua, alasannya adalah pesaing menawarkan produk dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah. Contohnya itu adalah sikat gigi nih, yang semula hanya sikat gigi biasa, lalu dikembangkan menjadi sikat gigi elektrik. Yang nomor 3 ada inovasi. Nah, yang berawal dari sebuah ide. Ide itu adalah gagasan bikin. Nah, jadi kalau di sini pada banyak industri berhenti melakukan inovasi menjadi semakin berisiko.
Alasan utama yang melandasi strategi utama inovasi ini adalah menciptakan siklus hidup produk yang baru. Dengan demikian, strategi ini berbeda dengan strategi pengembangan produk. Contoh, diferensiasi produk yang dilakukan oleh Unilever tidak hanya memproduksi sabun batang, tetapi dia memproduksi sabun jahit. Strategi nomor 5, integrasi horizontal. Strategi ini digunakan ketika perusahaan dapat menjadi monopolistik di suatu daerah tanpa melanggar peraturan pemerintah. Contoh, Indofood membeli atau menguasai Supermi dan Sarimia yang menjadi pesaing bagi produk Indofood, yaitu Indofood. Yang keenam ada integrasi definisinya adalah mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penyalur. Contoh, strategi ini digunakan ketika jalur distribusi yang ada sangat mahal. Terus yang kedua, organisasi atau perusahaan mempunyai kemampuan modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis baru. Contoh perusahaan yang sudah melakukan forward integration adalah grup Sampurna mendirikan Alfa. Ada yang tanyakan? Tanya Pak? Ya, gimana? Boleh diulangi nggak Pak, apa itu definisi strategi diversifikasi? Diversifikasi itu adalah penganekaragaman. Jadi beda dengan diferensiasi. Kalau diferensiasi itu perbedaan tapi ini penganekaragaman. Konglomerasi adalah menambah produk baru yang tidak saling berhubungan. Kalau tadi menambah produk baru yang saling berhubungan. Contoh lain, grup Salim memproduksi Indomie, Promina, City kan beda. Saling berhubungan enggak? Kalau ada yang mau bertanya dulu, sebelum lanjut ke poin 12, ada yang bilang siapa namanya? Noval. Apa? Izin tanya untuk yang tadi di poin nomor 3 kalau nggak salah yang development pasar Ya. yang development market, berarti itu kan tidak hanya mengembangkan atau memperkenalkan ke daerah baru ya Pak, tapi berarti bisa juga dikenalkan ke pelanggan baru, kayak misalnya yang tadi dicontoh yang City Bank. Ya, aku masuk Atau dulu. iya yang kartu kredit itu tadi kan bukan hanya dikenalkan ke tempat yang baru, tetapi ke pelanggan baru, berarti itu juga bisa termasuk ke development pasar. Development pasar ya, yang kita dilihat ini. Poin berapa? 3 kalau nggak salah. Jadi memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru. Nah, kalau dalam masalah kan ada aspek pasar ya, ada aspek pemasaran. Jadi harus membedakan ada aspek pasar, ada aspek pemasaran. Jadi biasanya seorang marketing itu jelas sasarannya siapa. Ya. Sasaran yang akan dituju dengan produk kita nih. Siapa? Nah, ketika sasaran yang ditujunya itu sesuai pertanyaan Nova nih, bisa nggak kalau bukan ke daerah baru, tapi kepada pasar yang baru? Bisa. Misalkan, ini siapa namanya yang kecil nih? Anissa. Nah, misalkan Anissa mempunyai produk sebuah makanan ya, misalkan produk makanan. Nah, di awal Anissa itu hanya mau memasarkan ke kalangan mahasiswa, sangat ya. Tapi karena ada kelebihan kapasitas produksi dan ada jaringan yang cukup baik, maka ini bisa dikembangkan pasarnya menjadi ke kaum ibu-ibu misalnya, ibu-ibu pengajian ya misalkan ya, kan bisa kan ya? Dalam satu wilayah, yang penting pasarnya dari tadinya pasar sasarannya adalah mahasiswa menjadi ibu-ibu pengajian.
fasilitasnya misalkan nambah lagi, berkembang lagi ke apa selama produknya ini memang disukai. Jadi bukan hanya ke wilayah yang baru, tapi ke segmen. Ya. Kan segmen kan bisa ada satu wilayah kan ya, segmen pasar tuh. Ada segmen berdasarkan usia kan ya, ada berdasarkan pendidikan, ada berdasarkan jenis kelamin. Itu apa ya? Paham? Sebab yang ketiga manajemen strategi itu ada yang namanya strategi besar. Ya. Tadi yang nomor 1 itu adalah tujuan jangka panjang perusahaan, yang kedua adalah strategi jangka panjang, yang ketiga adalah bukan strategi jangka panjang itu di dalamnya ada 15 strategi utama perusahaan. Nah yang nomor 3 adalah strategi besar. Strategi besar itu adalah rencana umum berupa tindakan-tindakan besar yang digunakan perusahaan untuk meraih sasaran jangka panjang. Nah, strategi besar ini dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah pertumbuhan atau growth. Dapat dilakukan secara internal ya, meliputi pengembangan dari produk baru atau produk lama yang mengalami perubahan, dan secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis atau diversifikasi, yang artinya mengakuisisi yang terkait dengan jenis produk saat itu. Itu namanya pertumbuhan. Dalam poin strategi besar, yang poin nomor 2 ada stabilitas atau strategi di yang artinya adalah bahwa organisasi ingin tetap berada pada ukurannya yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dapat dikendalikan. Yang ketiga ada pemangkasan atau arti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan dengan penyusutan unit bisnis pada yang ada saat ini, atau menjual atau melikuidasi keseluruhan unit bisnis. Terakhir nih adalah strategi global. Di arena internasional, perusahaan menghadapi dilema strategi antara integrasi global. Dalam strategi global ada 3 kategori. Yang pertama adalah strategi globalisasi. Strategi globalisasi merupakan standarisasi rancangan produk dan strategi periklanan di seluruh dunia. Yang kedua adalah strategi multidomestik, adalah modifikasi desain produk dan strategi periklanan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik dari masing-masing negara. Maksudnya adalah perusahaan multinasional ada di sejumlah negara. Dan kalau nggak paham nanya ya. Maksudnya dalam strategi global ini perlu menekankan bahwa modifikasi desain produk, tapi strategi multidomestik. Nah dilanjut, namun periklanan dan rancangan produknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Yang terakhir adalah strategi transnasional, yaitu strategi yang mengkoordinasikan global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik pada berbagai negara. Nah ini adalah materi pada minggu ini ya, terkait dengan tujuan dan strategi jangka panjang. Ada yang bertanya nggak? Saya Pak. Siapa namanya? Anissa. Anissa. Nanya apa Anissa? Mengapa tujuan tahunan dan jangka panjang penting untuk implementasi Strategi. Sebelum dijawab nih, ada yang mau jawab nggak dari rekan-rekan mahasiswa? Boleh. Mana siapa?
Dede, apa deh jawaban dari pertanyaan Anissa apa? Kalau menurut saya, tujuan tahunan sangat penting untuk implementasi strategi karena dua alasan utama, yaitu yang pertama mewakili dasar utama mengalokasikan sumber daya, yang kedua mereka adalah mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, yang ketiga mereka memungkinkan pemantauan kemajuan yang efektif menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Tambahkan sedikit ya dari awal bahwa manajemen strategi itu adalah digunakan sebagai pengambil keputusan tuh. Jadi kenapa ini dianggap penting? Tahunan dan jangka panjang ya sebetulnya bisa untuk para manajer ya atau para pemimpin perusahaan tuh ya untuk memutuskan tuh langkah apa yang tepat yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan tujuan jangka panjangnya tidak jelas, jadi tujuan perusahaan atau langkah yang akan diambil atau strategi yang akan diambil itu akan tidak jelas. Jadi sebetulnya sama dengan pemerintahan tuh, ya. Pemerintahan juga ada tujuan jangka panjang kan ya, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka pendek. Sama. Tujuannya untuk mengambil keputusan tuh, kira-kira apa yang tepat? Sekarang materi sudah habis ya, kita akhiri ya dengan mengucapkan bacaan hamdalah. Baik, sampai ketemu minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Akhiri sudah topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.